What's your favorite memory with your dad? Being alive with my dad. That's your favorite the whole 10 years. Yeah. No, actually, wait. I think it should be like, I don't know. Yours is the Blackpink concert. Is that it? One of it. Well, that's what my core memory is. All right. What about you, Shua? When we watch MU, but MU lost. But then that was one of it, and then the one of it is when we went to Australia. My favorite thing to do with my dad is I have no idea, It's to be honest. belonging. I have no idea. Beberapa minggu lalu gue bikin konten tentang bapak-bapak milenial. Jujur aja, gue gak nyangka banyak ya yang nonton ya, makasih. Tapi yang paling bikin gue mikir, itu justru komentarnya. Banyak yang bilang relate, sampai istri yang bilang makasih ke suaminya. Jadi bapak-bapak milenial tuh memang menantang. Bukan lebih berat, bukan lebih ringan, tapi ngadepin tantangan yang beda. Dulu bapak yang baik yang bisa nafkahin. Sekarang nafkahin iya, pengertian iya, kuat juga harus tetap. Tapi sebenarnya yang utama tuh hadir. Lagi sibuk, lagi capek, lagi sambil ngapain lah. Yang penting hadir dulu. Dan ternyata itu nggak sesederhana yang terlihat. I thought Nini That's what likes to buy you stuff. Yeah, but Then then what? she was No, you not- said you want us to be better than you, right? That means didn't want you to be better than her. Then buy us more things. Duh. Ada satu komentar yang bikin gue berhenti cukup lama. Katanya ya, kita adalah orang tua yang masih membutuhkan orang tua. Dan menurut gue, itu salah satu kalimat paling milenial yang pernah gue baca. Karena banyak dari kita belum sepenuhnya selesai jadi anak. Masih ada pertanyaan, kerinduan, dan hal-hal yang belum sempat diproses. Tapi di saat yang sama, anak kita manggil, Bapak. Dan hidup gak ngasih kita waktu buat nunggu semuanya selesai dulu. Kita tetap kudu jalan, tetap kerja, tetap hadir, tetap jadi orang dewasa. Banyak millennial parents hari ini ada di tengah itu. Di bawah ada anak yang membutuhkan mereka. Di atas ada orang tua yang mulai membutuhkan mereka juga. Dan secara waktu, secara perhatian, kesehatan, dan finansial. Orang mungkin aware sama istilah generation sandwich. Mungkin itu kali ya yang bikin bapak-bapak milenial tuh sibuk dan gak sempet cerita. Bukan cuma apa yang dikerjain, tapi peran apa yang sedang dibawa. When you're sad, what did I do? You asked me why, Okay. Oh, and you hugged me. okay. Shua, you wanna add to that? Okay. Orang yang komen banyak yang bilang, setidaknya anak gue nggak takut buat cerita. Dan menurut gue itu menarik. Karena tujuan banyak bapak milenial hari ini bukan cuma membesarkan anak yang pintar, tapi juga membesarkan anak yang merasa aman. Aman untuk cerita, aman untuk bertanya, buat menjadi dirinya sendiri. Yang punya anak Gen Alpha pasti paham ya sama keasbunan mereka ya. Dan mungkin itu yang membedakan banyak orang tua milenial hari ini. Mereka nggak cuma bertanya, apa yang ingin gue ajarkan ke anak gue, tapi juga apa yang ingin gue hentikan. Bukan karena orang tua kita dulu semuanya buruk ya, bukan. Tapi karena tantangan yang mereka hadapi hari ini itu beda. Kebanyakan dari mereka membesarkan anak sambil pelan-pelan kehilangan diri mereka sendiri. They're too busy being parents sampai mengabaikan diri sendiri dan gak sadar kalau imbasnya itu ke kita. What's something I'm really bad at? Should I do the worst one or should I do the least? You can do the worst one now. I'm up for it. Nothing, I'm just looking at it. Yeah. I'm not doing anything. I'm living my best life. That's what I'm doing. I think you're bad at trying to get mommy. Mommy's attention is all on us and the cats. Daddy is Okay. bad at. Trying to be Yes. friendly to my friends. I mean, like, And- you're just embarrassing yourself. Daddy's bad at making my friends interested by you. Beberapa tahun terakhir kita mulai sering mendengar istilah generational trauma. Psikolog dan penulis Mark Wallin menjelaskan bahwa kadang pola-pola emosional bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya cara marah, cara konflik, cara nunjukin sayang, cara membesarkan anak juga. Seringkali ya, bukan karena niat buruk, tapi karena memang itulah yang diwariskan. Dan menurut gue, yang sedang dilakukan banyak bapak milenial hari ini bukan menghapus masa lalu, tapi mengevaluasi ulang, unlearning. Karena mereka sadar, kayaknya nggak semua bisa gue terusin deh. Dulu digituin nggak enak. Dulu pas masih jadi anak, andai gini, andai gitu. Tapi juga nggak semuanya harus dibuang. Ada nilai-nilai yang masih harus dipertahankan. Misal, kerja keras, tanggung jawab, rutinitas baik, komitmen, dan pengorbanan. I came across this quote.
You want to break a generational curse? Give your kids the right to tell you when something you're doing is hurting them or wrong without being defensive and dismissive. Itu dari Shervin Jafari. What do I do that make you feel love? And buy and go shopping. Here, Okay, go shopping and then hug and kiss. hug and kiss. Sometimes hurt, sometimes because you like to explode. I like to explode. Your butt likes to explode. Your butt likes to explode your farts. Yang bikin gue senyum ya, banyak komentar paling menyentuh justru datangnya dari para istri. Mereka kayaknya melihat proses yang mungkin gak selalu terlihat dari luar. Mereka melihat laki-laki yang tetap mikirin cicilan, masa depan keluarga, tapi juga lembut banget ke anak-anak dan tetap hadir. Berusaha mendengar dan terlibat, dan kayaknya para istri tahu menjadi bapak yang lebih hadir itu bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu pilihan yang dibuat suaminya setiap hari. Dan gak cuma urusan jadi bapak doang lagi. Nih, komentar ini. Bisa disimpulin ya, para istri tuh tahu tugas bapak-bapak sekarang gak cuma besarin anak, tapi juga ngerawat, meluk, dan pelan-pelan menyembuhkan trauma masa lalu istri, sambil juga menyembuhkan traumanya sendiri. Gimana Pak? Masih aman? Give me 3 words. Describe me in 3 words only. Cringe, Hmm? correct, old. Yeah. Recently, I've also been doing this series where I'm asking my kids a lot of questions. But you know what? Those questions aren't random at all. I dare you to ask your kiddos back home. Jawaban mereka actually tells a lot about our parenting and how they see us as parents. Apakah kita sudah menjalankan peran dengan baik? Dan ngomong-ngomong soal peran ya, gue habis baca postingan dari Wall Street Journal. Ada riset yang bilang bahwa abis pandemi itu banyak banget ayah atau bapak-bapak di Amerika with degrees milih ngurangin waktu kerja biar bisa spend time sama keluarga. Sama banget sama beberapa replyan di threads gue. Banyak bapak memilih secara sadar buat hadir. Cari kantor deket, milih kerja remote, bahkan resign. Bukan gak ambi atau gak mau sukses, tapi banyak di antara kita kayaknya sadar anak tuh kecil cuma sekali dan masa itu gak bisa diulang. Ya gak? What do you wish me to understand more about you? My privacy. That kids also need their own privacy. By not knowing it? I mean, like, some part of it be Respecting like it. more respecting my secrets, and also please understand that I don't really want to tell it to you. Okay, as long as there's nothing. As long as there's no secret, I'm okay. I just told you want to improve, and you're just trying to get your way out of it. So what's next, Dad? Kalau gue ya, ini cara gue jadi bapak semaksimal mungkin. Hadir. Anak tuh asbun karena kita hadir loh. Kita nggak judging kata-kata mereka. Kita dengerin dulu, nggak langsung ngejudge atau bahkan marah. Kita hadir untuk jagain. Kalau kelewatan, baru dibenerin. Karena kita tahu rasanya apa-apa salah, terus tinggal nangis aja salah. Ikro maksudnya baca. Ikro artinya baca, tapi Mas Ivan Deva, tamu gue di 3 Days of Lunch tuh pernah bilang ke gue secara offline nih, one-on-one, cuma ke gue dia bilang bahwa maksud dari Ikro itu bukan cuma baca secara harfiah, baca buku gitu, bukan, baca Quran, baca buku, iya sih bener, tapi juga baca semuanya. Gini, termasuk baca keadaan, baca orang, dan baca anak. Betapa banyak hal gue belajar dari anak gue sendiri. Sebuah individu yang jauh lebih muda yang harusnya nggak tahu apa-apa dong. But if we read, see, listen, and feel, grasp everything without judgment, blaming, concluding, we might learn something, right? Look inside. Kata parenting itu kata dasarnya parent, orang tua ya, bukan anak. Dasarnya nggak pernah tentang anak. Ini tentang kita, orang tua. Banyak dari marah kita, kesel kita, itu adalah proyeksi dari diri sendiri. Bisa jadi karena luka kita di masa dulu. Bisa jadi karena trauma kita yang belum selesai. Lalu ada wujud yang mirip banget dengan kita nih muncul nih, kita tumpahin deh tuh semuanya ke dia. Di sini gue ngajak lo sebelum ngelihat keluar, lihat ke dalam dulu. Belajar lebih banyak tentang inner child, child wound, generational trauma, family constellation, atau apapun yang ngelihat ke dalam dengan metode yang menurut lo nyaman. Karena ternyata ya banyak ahli kayak Mark Pullen percaya kita suka nggak sadar ngebawa trauma kita itu ke cara ngasuh anak. Dan menariknya lagi, National Child Traumatic Stress Network menjelaskan bahwa saat seseorang jadi orang tua, banyak bagian dari dirinya yang belum sembuh malah jadi ke-trigger. Sambil besarin anak, sambil paham sama diri sendiri, lo relate sama yang mana? At the end, dari ratusan komen yang gue baca, gue jadi percaya satu hal. Banyak bapak milenial hari ini sedang berusaha membangun sesuatu yang mungkin dulu belum sempat mereka rasakan. Sebuah rumah yang bukan cuma aman untuk ditinggali, tapi juga aman untuk tumbuh. Dan mungkin
Dan ini salah satu pekerjaan paling penting yang sedang dilakukan generasi ini. Buat bapak milenial yang nonton ini atau yang bersinggungan dengan bapak milenial, what did I miss? Mungkin kalian bisa cerita di kolom komentar, siapa tahu ada yang bisa kita pelajarin bareng-bareng.